Hello everyone, I will welcome to my video, and this video I will tell you about the close project or phase. First, pendahuluan pengertian dari close project atau fase. Close project atau fase merupakan proses penyelesaian seluruh aktivitas dalam pengembangan proyek yang telah dikerjakan agar ada serah terima. Jadi kata kuncinya adalah serah terima antar pemimpin dan stakeholders. Stakeholders ini pemangku kepentingan. Nah, ini sebagai pernyataan bahwa di dalamnya itu pekerjaan kita itu sudah selesai, dan di dalam laporan ini, close project ini, penutupan proyek itu ada dokumen-dokumen yang terdapat untuk mengaudit dan mengecek apakah proyek yang dikerjakan ini sesuai ataupun tidak sesuai keinginan kita, atau tidak keinginan kita sesuai. Maka di close penutupan proyek ini, di sini kita dapat mengecek kembali hasil pekerjaannya dan tampaknya bagaimana. Nah, ini berdasarkan sumber PMBOK tahun 2017, penutupan proyek ada input dan alat tekniknya, kemudian ada outputnya. Nah, di tahap ini eh, kita harus yakinkan bahwa semua delivery proyek telah terpenuhi, atau semua pekerjaan yang belum terselesaikan atau outstanding test itu harus segera dicatat dan segera diselesaikan. Setelah semuanya selesai, pernyataan selesai, dibentuklah dokumen-dokumen yang untuk pada acara penutupan proyek, yaitu salah satunya laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian, dan berita serah terima. Ini dilakukan oleh manajemen proyek. Metode untuk penulisan ini, yang pertama menggunakan metode literatur sistematis dan analisis deskripsi, artinya review, literatur review. Sini saya menggunakan jurnal-jurnal untuk direview, dan jurnal tersebut memiliki akreditas atau reputasi yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dan dokumen apa yang perlu diperlukan dalam penutupan proyek atau fase. Hasilnya, penutupan proyek merupakan proses yang sangat kritikal. Yang pertama itu, eh, ini tujuannya, karena tujuannya ini eh, agar memastikan hasil semua pekerjaan ini telah diselesaikan. Apakah hasilnya juga memenuhi persyaratan dan harapan owner, dan semuanya didokumentasikan lengkap. Mulai dari laporannya tadi yang harus disampaikan. Jadi pentingnya penutupan proyek ini, ketika sesuatu terjadi, kita bisa mengetahui, mengidentifikasi ini hasil pekerjaan siapa dan bagaimana teknik yang mereka lakukan. Kita bisa mereview bagaimana pekerjaannya dilakukan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Oke. Dalam penutupan proyek ada beberapa dokumen yang wajib dilampirkan untuk serah terima hasil pekerjaannya. Yang pertama itu adalah laporan pelaksanaan proyek, yaitu formatnya adalah sebagai berikut. Dan tangani. Kemudian yang kedua adalah berita acara penyelesaian pekerjaan. Berikut adalah contohnya. Kemudian juga ada laporan penyelesaian pekerjaan. Ini adalah contohnya dari sumbernya yang saya sudah lampirkan. Dan berita acara serah terima pekerjaan, sumber yang tertera. Kemudian conclusionnya, kesimpulannya, bahwa eh, penutupan proyek ini pasti akan terjadi. Ini adalah merupakan bagian kritikal, karena setiap proyek pasti akan ada penutupan. Dan di dalam penutupan tersebut ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan kepada owner. Beberapa dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana kepada pemberi tugas.
Nah, eh, ini adalah sebagai jaminannya. Selain itu, penutupan proyek juga melibatkan evaluasi dan pembelajaran. Jadi kita juga akan selalu mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Selain itu juga tim proyek tim proyek juga melakukan sesi pembelajaran. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi. Nah, penelitian ini menggunakan metode literatur sistematis dan deskripsi. Jadi metode ini menggunakan jurnal atau sumber-sumber yang lain untuk direview untuk menjadikan eh, data pada penulisan penelitian ini. Hal ini karena di tempat saya magang, yaitu PT Toyo Cahaya Konstruksi, yaitu adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan struktur. Sehingga pada proses penutupan proyek, konsultan ini tidak mengikuti proses tersebut. Konsultan konstruktur tidak mengikuti proses penutupan proyek. Nah, kemudian data yang saya lampirkan ini merupakan dari sumber-sumber dari internet. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk penulisan tersebut. Kemudian hal yang paling penting saya catat itu adalah kesalahan atau hal yang saya terlewatkan. Yang pertama adalah di bagian subtopiknya. Untuk pertama saya membuat subtopiknya berbahasa Indonesia yaitu pendahuluan. Tetapi untuk selanjutnya saya mengikuti template. Hal ini merupakan kesalahan saya dalam penulisan karena tidak teliti untuk mengganti dari template penulisan yang seharusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.